Halo Kak. Nahda Fauzia ya? Iya Kak. Kalau kita dengan Nahda bisa panggil dia. oh iya, halo Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Selamat siang Nahda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Iya. Tadi kesini naik apa? Jantan tadi sama Kakak. Tadi itu dari sekolah langsung ke sini atau bagaimana? Oh iya, tadi kebetulan tadi sudah pulang sekolah Kak, jadi langsung jantan ke sini Kak. Gitu ya? Iya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Munadia Effendi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara dengan tema fenomena pelaku publik pada siswa menengah atas atau SMA. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perilaku publik. Jadi perilaku publik itu merupakan perilaku di mana individu itu lebih berfokus kepada handphonenya ketika sedang melakukan interaksi atau berbicara dengan orang lain. Jadi adapun tujuan saya melakukan wawancara ini yaitu yang pertama, saya ingin mencari tahu tentang apa penyebab dari perilaku publik yang dilakukan oleh Anda. Yang kedua, mencari tahu dampak apa saja yang ditimbulkan dari perilaku publik yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana publik itu dapat mempengaruhi kepribadian pelaku publik. Oke, baik. Sebelumnya, kenapa saya memilih Nahda sebagai interviewee saya? Karena berdasarkan data survei kuesioner kemarin yang saya bagikan, Nahda adalah salah satu orang yang mengisi kuesioner tersebut dan memenuhi kriteria yang telah kami tetapkan. Adapun kriterianya, yang pertama itu berusia 15-17 tahun. Sekarang Nahda usianya berapa? Saya 17 tahun. Jadi memenuhi kriteria yang pertama ya. Terus yang kedua, berada pada tingkatan sekolah menengah atas. Kan Nahda berada di kelas berapa? Saya sudah kelas 3 SMA Kak. Di SMA ya. Oke, selanjutnya berjenis kelamin perempuan dan fokus menggunakan ponsel ketika sedang berinteraksi dengan orang lain atau merupakan pelaku dari publik. Betul? Betul Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Nahda. Jadi peran Nahda di sini yaitu untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi di sini Nahda sebagai interviewee saya. Oh iya. Baik, sebelum kita melangkah ke sesi wawancaranya, apakah ada yang ingin Nahda tanyakan atau masih kurang jelas? Nah, sejauh ini cukup jelas Kak. Cukup jelas ya. Jadi saya akan menjelaskan mekanisme wawancara kita pada hari ini. Yang pertama itu selama proses wawancara berlangsung, saya akan melakukan perekaman video seperti yang bisa Anda lihat di sebelah sini, dan juga perekaman suara untuk digunakan dalam tugas saya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lain yang merugikan. Apakah Anda bersedia untuk itu? Iya Kak. Bersedia. Baik. Baik, kita bisa melangkah ya ke proses wawancaranya. Jadi pertanyaan pertama itu apa yang membuat Nahda merasa cenderung melakukan publik dalam interaksi sosial? Biasa itu Kak, hal yang biasa saya lakukan itu yang bisa menimbulkan itu Kak. Pertama itu ketika ada biasa notif masuk di HP ku Kak, dimana notif itu saya rasa lebih menarik daripada apa yang sedang diperbincangkan di dalam lingkunganku Kak, dimana karena menariknya itu Kak, jadi kayak lebih fokus Kak sama HP ku. Kemudian dimana kayak biasa kayak tugas atau kayak notif tugas atau kayak kerja kelompok diskusi yang dalam HP itu Kak, membuat saya kayak lebih berfokus dengan apa yang ada di HP ku Kak, daripada kayak mendengarkan di sekitar Kak. Jadi
Jadi karena tadi Anda lebih merasa bahwa handphone Anda itu lebih penting ya daripada orang-orang di sekitar Anda, sehingga Anda melakukan perilaku pubbing tersebut. Iya kak. Oke, selanjutnya faktor apa yang menyebabkan Nahda melakukan perilaku pubbing saat berada di lingkungan sosial? Biasa itu kak, faktornya itu karena gimana itu pada saat awal mulanya ini saya lakukan kegiatan pubbing ini kak karena COVID, dimana itu COVID itu merubah saya menjadi orang yang tertutup kak, dimana saya lebih banyak menghabiskan waktu saya itu di gadget kak. Jadi dimana itu hal-hal itu yang membuat saya terbiasa memegang gadget kak, dimana itu bisa membuat saya nyaman. Jadi kayak faktor itu nih yang kayak biasa refleks kak ketika kayak ada notif masuk sementara temanku bicara, lebih saya pilih untuk lihat apa yang ada di HP ku daripada mendengarkan apa yang temanku bicarakan kak. Oh, jadi awal mula Nahda melakukan pubbing ini karena adanya COVID. Iya kak. Itu Nahda berada di kelas berapa? Saya masih SMP itu kak, kebetulan dimana waktu SMP itu saya juga baru pertama kayak yang dikasih HP baru begitu kak, jadi yang kayak milikku sendiri. Jadi kayak saya senang sekali Mi. Jadi dimana biasa itu kalau SMP kak, kalau dikasih ke HP itu terus Mi juga diperhatikan kak. Jadi yang kayak setiap hari kak pasti harus kak buka HP, dimana biasa waktuku satu harian itu lebih banyak di HP kak, dimana itu bisa menimbulkan itu kak sikap itu karena kayak terlalu lama kak pegang HP dibandingkan berkegiatan sosial kak. Itu tadi ya. Iya. Oke. Terus bagaimana penggunaan gadget dalam media sosial dapat mempengaruhi perilaku pubbing Anda? Kegiatan pubbing itu kak sangat mempengaruhi kegiatan sosial saya, di mana ketika karena dimana juga kak pada saat COVID juga itu banyak kegiatan itu yang kayak bersumbernya itu dari HP kak, dimana kayak misalnya kalau ada tugas atau jawaban begitu kak, saya lihat di HP kak, dimana kalau misalnya ngumpul keluarga begitu kak atau apa, menjadi kayak yang saya fokus itu di HP kak, dimana hubungan di antara keluargaku itu menjadi kayak kurang baik nih kak, karena kayak saya hanya fokus dengan HP kak, sehingga itu Mika biasa sampai dimarahin Mika, ditegur Mika kak, kenapa lebih sering main HP daripada berdiskusi sama keluarga atau kayak cerita-cerita sama keluarga kak. Jadi kayak sangat mempengaruhi lah kak. Apakah ada situasi atau kondisi khusus yang memicu Nahda melakukan pubbing lebih sering? Iya kak, biasa itu situasinya itu pertama itu pasti karena bosan kak, dimana kayak kalau misalnya kayak bosan kakak atau saya tidak tahu apa mau saya bikin, biasa itu saya lebih tertarik untuk buka medsos ataupun kayak TikTok begitu, kayak lebih nyaman kak menghabiskan waktu di gadget kak. Terus dimana juga kak karena saya habiskan waktuku di gadget begitu karena kayak banyak info-info yang lebih banyak saya tahu dibandingkan kayak misalnya cerita kak dengan temanku kak, atau kak kayak lebih seru saya rasa buka sosmed daripada dengar cerita-cerita yang temanku cerita kak. Jadi biasanya itu membuat fokusku tidak terlalu. Jadi Nahda merasa
bahwa lingkungan sekitar itu tidak terlalu penting. Iya kak. Jadi lebih senang berada di media-media yang ada di dalam gadget Nahda. Iya kak, lebih nyaman kak. Selanjutnya, menurut pandangan Nahda, bagaimana Pak Abin bisa mempengaruhi hubungan sosial Anda baik dengan teman-teman maupun dengan keluarga? Pak Abin itu mempengaruhi kak, karena gimana perilaku Pak Abin itu kayak membuat hubunganku dengan temanku ataupun dengan keluargaku itu menjadi kayak tidak efektif nih kak. Temanku juga kayak merasa saya ini tidak menghargai ketika saya ada di sampingnya kak. Jadi kayak misalnya temanku kayak merasa ya bilang saya tidak menghargai apa yang dia bilang, tidak fokus dengan apa yang dia bicarakan, sehingga kayak temanku juga kak kecewa nih sama saya dengan perilakuku, dengan juga begitu juga dengan keluargaku kak, kayak menjadi orang acuh tak acuh kak terhadap apa yang terjadi di sekitarku kak. Gitu ya. Dan apakah ada saat dimana orang tua Nahda memarahi Nahda nih karena perilaku Pak Abin yang berlebihan yang Nahda perlihatkan di dalam keluarga? Iya kak, pernah marah karena misalnya kayak pada waktu makan saja kak, biasa saya buka HP gitu, jadi kayak biasa juga kalau di ruang tamu kan seharusnya kayak kumpul cerita-cerita sama keluarga itu kak, tapi saya biasa lebih banyak buka HP kak. Jadi kan dia bilang nih orang tuaku, kenapa kayak lebih banyak aku habiskan waktumu di HP begitu ya. Jadi kayak kualitas waktuku sama keluarga itu kak menjadi berkurang nih, dan dengan komunikasinya juga tidak berjalan nih dengan baik kayak dulu kak. Baik. Apakah Nahda pernah mengalami konflik atau ketegangan dalam hubungan sosial akibat perilaku Pak Abin Nahda? Iya kak, pernah itu suatu hari itu kayak ini temanku semua jauhi gitu ya, kayak jauh kak, karena bagaimana nih itu perilaku Pak Abinku itu kayak sangat buruk nih kayak karena terbiasa aku nih pegang gadget kak. Jadi kayak ini temanku merasa nih tidak dihargai, tidak emosi nih juga. Jadi kayak temanku itu kayak tidak terlalu nyaman nih untuk terbuka dan bercerita sama saya, karena kayak tidak adanya respon balik dengan apa yang dia ceritakan kak. Jadi kayak peranku dalam ceritanya itu kak tidak ada kak. Jadi kayak merasa tidak ada hubungan timbal balik dari cerita itu. Jadi kayak ini temanku menjauhi nih, tidak mau nih kayak berteman dengan saya kak, ataupun terbuka mengenai masalahnya terhadap saya kak. Jadi teman Nahda menganggap bahwa Nahda ini kurang berkontribusi dalam cerita atau hubungan sosial yang Nahda dan teman Nahda lakukan. Iya Pak. Selanjutnya, bagaimana reaksi orang lain kepada Anda terhadap perilaku kami yang Nahda lakukan? Itu Kak, pastinya itu yang dia rasakan itu pasti kesal dengan marah Kak, karena kayak sikapku ini Kak sebelum COVID dengan saat ini Kak, sikapku dulu dengan waktu COVID itu sangat berubah Kak. Ya, dimana kayak saya dulu itu menjadi orang yang sangat tertutup Kak, dimana hal itu membuat orang di sekitar saya kayak merasa bilang ada sesuatu yang berubah dari ini, kayak tidak seperti ini dulu. Dan itu membuat teman saya dan keluarga saya itu
kesal nih sama saya kak, kenapa berubah, kayak kecewa lah sama saya karena tidak seperti dulu kak. Apakah perasaan kekecewaan dari teman Nahda itu dia ungkapkan ke Nahda atau cuman sebatas kayak reaksi-reaksi yang bisa menandakan bahwa oh dia tidak aneh ini sama saya? Oh, teman-teman saya alhamdulillah kak, karena supportnya begitu, jadi kayak dia frontal, dia bilang kenapa kok berubah begitu ya, kayak tidak seperti muka dulu, kenapa kok sering dengan gadgetmu saja, perhatikan gadgetmu. Jadi kayak dia tegur aja kakak, dia keluargaku juga dia tegur, dia bilang jangan ubah itu, kebiasaan itu tidak baik untuk di lingkungan, kayak tidak menghargai. Jadi kayak dia tegur jika Dia tegur secara langsung ya? Iya kak. Baik, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya menurut Anda, apakah terdapat dampak positif yang Anda peroleh dari perilaku publik yang Anda lakukan? Ada beberapa hal positif yang dapat saya dapat, walaupun perilaku publik itu sangat tidak baik kak, tapi ada beberapa yang saya dapatkan. Itu salah satunya itu kayak misalnya kegiatan darurat yang ada di HP ku itu, misalnya kayak saat kerja tugas ataupun kayak saat mencari jawaban itu, yang kayak itu bisa selesai tugasku dengan baik, terlaksana juga dengan baik, walaupun kayak saat itu saya lakukan pada saat berkumpul dengan teman-teman, tapi kegiatan itu darurat, jadi kayak bisa terselesaikan kak. Salah satunya. Jadi mempermudah Nahda untuk menyelesaikan tugas yang berada di handphone ya? Iya. Apakah Nahda merasakan bahwa dampak positif itu dapat meningkatkan skill Nahda? Untuk skill kak tidak terlalu juga meningkatkan, karena dimana juga tugas itu merupakan suatu kewajiban dimana harus dikerjakan memang kak. Dan misalnya itu kalau kerja tugas begitu kak, pasti saya kerjakan karena ada deadline kan, jadi kayak harus saya kerjakan pada saat itu juga. Jadi untuk menambah skill itu kayak tidak terlalu kak. Gitu ya. Baik, selanjutnya apakah Nahda merasa bahwa perilaku publik telah mempengaruhi kepribadian Nahda? Jika ya, coba ceritakan bagaimana. Oh iya kak, perilaku publik ini sangat merubah kebiasaan saya, di mana saya yang dulunya itu terbuka sama orang lain, ceria sama orang lain, dan suka mendengarkan cerita orang lain. Kayak misalnya kalau cerita kehidupannya sehari-hari, kayak sangat excited kak dengar kak, karena kayak mendengar suatu kisahnya itu orang kak sangat menambah apa yang tidak kita ketahui kak. Tapi semenjak COVID itu kak, kayak terlalu nyaman kak dengan apa yang berada di sosial media kak. Jadi kayak karena nyamanku itu menjadi saya menjadi orang yang sangat tertutup, dimana itu merubah kepribadian saya yang dulu kak. Jadi orang-orang di sekitar saya itu merasakan juga perubahan itu kak. Jadi kayak perubahan itulah yang menjadi saya tidak nyaman bersosialisasi di banyak orang kak. Jadi dulunya ini Nahda orangnya terbuka ya, maksudnya senang mendengarkan orang lain dan tidak terlalu fokus ke gadget. Iya kak. Tapi semenjak COVID itu? Iya kak, karena semenjak COVID jadi saya orangnya kayak mengisolasikan diri, lebih tepatnya karena tidak terbiasa nih melakukan sosialisasi dengan orang-orang di sekitar kak. Itu COVID Nahda kelas berapa?
Saya COVID itu kelas 2 SMP kayaknya Kak, terus kelas 1 SMP. Jadi di situ awal mulanya. Iya Kak. Baik. Selanjutnya, bagaimana perilaku Pak Abing dapat mempengaruhi tingkat empati Nahda terhadap orang lain? Perilaku babi itu sangat mempengaruhi empati saya, kan, dimana saya menjadi orang yang bodoh amatan sama orang. Kayak misalnya teman-temanku yang dulu itu kalau misalnya minta suatu pertolongan gitu Kak, saya langsung biasa bahkan sebelum minta tolong saya langsung peka gitu Kak, saya tolong gitu. Tapi kayak semenjak saya masuk ke perilaku Pabing ini Kak, saya kekurangan lah atau merasa kurang empati lah sama orang. Kayak misalnya sekarang itu kalau misalnya orang butuh bantuan, bahkan dia bilang tolong, itu saya kayak merasa saya tidak bisa membantu begitu Kak. Saya merasa diri saya itu tidak bisa membantu, bahkan kayak kalau saya bantu ini kayak tidak ada di kontribusiku untuk dia Kak. Jadi saya merasa kayak tidak berguna untuk orang lain Kak. Jadi empati saya berkurang. Nahda merasa bahwa Nahda tidak berguna bagi orang lain. Iya Kak. Tetapi apakah teman Nahda juga merasakan hal yang sama? Maksudnya merasakan bahwa Nahda ini sudah mulai kurang empatinya. Iya Kak, sempat dia tegur bilang kayak kenapa sekarang kau kayak bodo amatan sama orang, padahal dulu itu kayak suka sekali kau tolong orang. Bahkan misalnya pada makhluk pun, kayak misalnya pada kucing begitu Kak, biasa bahkan street feeding tapi sekarang kayak lebih fokus lah untuk apa yang berada di sosmed dengan isu-isu terbaru Kak, kayak lebih nyaman di sosmed. Iya Kak. Selanjutnya, apakah Nahda merasa bahwa perilaku Pabing ini telah mengubah cara Nahda berinteraksi dengan orang lain secara umum? Perilaku Pabing ini ya Kak merubah perilaku saya, di mana saya menjadi orang introvert, menutup diri, kayak dimana saya merasa kayak orang-orang sudah tidak mau menerima saya begitu Kak, karena akibat apa yang saya lakukan Kak. Misalnya kayak karena sering kami tidak dengar ceritanya, jadi kayak orang itu jadi saya anggap ini orang kayak tidak mau sama saya begitu Kak. Jadi kayak saya merasa apa yang sudah saya lakukan itu sangat fatal Kak. Jadi kayak tidak enak Kak untuk bersosialisasi, kayak misalnya jadi tidak nyaman Kak dengan banyak orang gitu Kak. Jadi apakah pernah ada teman Nahda yang marah atau memberikan reaksi yang buruk terhadap perilaku Nahda yang selalu berfokus ke HP di tengah-tengah dia sedang berinteraksi dengan Nahda? Oh iya. Kalau untuk perilaku buruk itu kayaknya tidak ada jika, tapi kayak misalnya dia cuma nasihati Kakak, kayak dia langsung bilang kayaknya harus gua ubah itu kebiasaan, karena dimana itu sangat tidak menghargai orang, dimana kayak misalnya orang nanti kayak karena tidak merasa dihargainya, kayak nanti orang akan menjauh dari kau. Jadi dia kasih masukan untuk saya Kak. Masukan-masukan itu bisa Nahda terima dengan baik, atau kadang juga Nahda bawa ke hati, kayak oh begini teman saya, begini pandangan orang ke saya. Pertama itu Kak, awalnya itu saya tidak terima. Saya tidak
maksudnya saya tidak menerima kritik dari orang lain karena kayak menurut saya perilaku pabing ini kayak karena kebiasaan Umi Kak, jadi kayak aku bilang kayak ini hal normal Kak, jadi kayak kayak tidak ada yang salah dari diriku. Jadi kayak pertama itu saya tidak menerima kritik dari orang lain, jadi kayak biasa kalau ada orang kritik kakak saya marah juga, bilang kenapa aku kritik Kak, karena kayak tidak ada yang berubah dari diriku saya rasa. Tapi ternyata semakin lama saya juga merasakan hal yang serupa Kak, bilang kayaknya diriku ini banyak nih berubah Kak, jadi kayak banyak nih berubah dari diriku yang mungkin kehilangan Kak sesosok yang yang nyaman Kak di dulu Kak, pada saat dulu Kak, jadi kayak bisa jadi kayak kusadari itu Kak, terus kayak lama kelamaan itu kuterima masukan dan nasihat dari temanku Kak, dan untungnya ini juga temanku Kak kayak tidak capek ataupun tidak capek untuk nasihati Kak, dan keluargaku juga sangat suportif untuk merubah saya menjadi sesosok yang dia mau, kayak bukan yang dia mau tapi kayak sesosok yang baik dari diri saya Kak. Jadi gitu ya. Berarti teman-teman Nahda ini merupakan teman-teman yang sudah lama berteman sama Nahda dari SMP sampai SMA. Gitu? Iya Kak. Oh berarti saya berteman 6 orang itu Kak. Saya dari SMP, SMA begitu sama terus Kak. Jadi kayak sifat kekeluarganya itu erat Kak. Bagaimana dengan teman-teman Nahda yang lain yang mungkin baru mengenal Nahda di saat Nahda sudah melakukan perilaku pabing ini? Pertama itu teman-teman saya yang belum terlalu mengenal saya itu Kak, tapi dia sudah mengetahui, tapi dia lihat saya pada saat saya melakukan perilaku pabing itu. Pertama itu dia langsung menjauh Kak, tapi kemudian itu teman saya yang berenam Kak, kayak dia tanya kepada teman saya Kak waktu itu, bilang sebenarnya saya tidak begitu dulu. Jadi kayak kalau misalnya kau menjauhi itu sama saja kayak kau terima, bilang sifatnya ini Nahda memang harus dimaklumi. Jadi kayak temanku ini yang baru kenal kakak, jadi kayak bilang ternyata orang begini itu harus memang diperhatikan dan kayak dikasih nasihat, bukan untuk dijauhi Kak. Jadi kayak temanku yang baru kenal Kak itu Kak mengerti nih, dan kembali nih dia mengerti Kak bahwa ini sikap ini harus diubah dari saya, jadi dia teman kembali Kak. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat ini pusat pertamanya di COVID. Iya Kak, betul. Oke. Selanjutnya, apakah Nahda memiliki strategi atau langkah-langkah yang konkret yang ingin Nahda implementasikan untuk mengurangi perilaku pabing? Langkah-langkah yang saya ingin lakukan itu Kak, pertama itu yang pasti itu membatasi waktu bermain gadget, dimana saya berusaha untuk menghindarkan sesuatu kayak misalnya kan saya K-pop ya Kak, jadi kayak sesuatu notif itu harus saya silentkan, kayak dimana kalau misalnya lagi kumpul sama teman HP saya harus di silentkan dan dikasih masuk dalam tas Kak. Itu salah satu pertama itu cara. Yang kedua itu Kak dengan lebih banyak bersosialisasi dengan teman saya Kak, membiasakan diri kembali untuk bersosialisasi, di mana agar saya nyaman dengan orang di sekitar saya lagi, bukan hanya untuk nyaman
bukan hanya untuk nyaman dengan sosmed Kak, tapi saya harus juga bersosialisasi dengan orang di sekitar saya, di lingkungan saya Kak. Jadi Anda ini salah satu fan girl ya? Iya Kak. Jadi itu yang membuat salah satu faktor yang membuat Anda lebih sering fokus ke handphone. Iya Kak, betul. Karena waktu zaman SMP itu sudah dikasih HP sendiri kan, jadi kayak semua yang ada di dalam sosmed itu saya harus ketahui, jadi kayak semakin lama semakin tahu lah tentang K-pop, jadi yang kayak untuk meninggalkan live streamingnya saja atau storynya saja itu menjadi suatu kebiasaan yang kalau saya tinggalkan itu menjadi kayak rasa tidak nyaman gitu Kak. Boleh silakan minum dulu. Oh iya, ya makasih Kak. Bisa dilanjut? Iya. Selanjutnya, apakah Anda melihat ada manfaat positif dari upaya yang Anda lakukan untuk mengurangi perilaku babi dalam hubungan sosial Anda? Dampak positif yang saya lakukan dampak positif yang saya dapat itu Kak, dimana saya menjadi lebih nyaman bersama teman-teman saya lagi, kembali dengan teman-teman saya lagi, dan teman-teman saya juga sudah menyadari bahwa ada perubahan sedikit dari kegiatan dan perilaku publik yang sering saya lakukan, di mana biasa teman-teman saya sudah kayak bilang tahu kayak nah silent nih HP-nya, pada dulu masih kalau misalnya ada notif langsung dia lihat HP-nya, tapi sekarang sudah dibatasi lagi, jadi kayak keluarga dan teman saya pun juga merasakan perubahan hal kecil itu, dan dia juga menjadi tambah semangat untuk mengubah diri saya untuk tidak melakukan perilaku publik itu lagi Kak. Jadi Anda mengimplementasikan langkah-langkah tersebut di kehidupan sosial Anda ya? Iya, dan keluarga juga dan teman-teman juga itu mendukung saya untuk kayak dan membantu saya juga untuk keluar dari perilaku publik itu Kak. Jadi memudahkan saya juga untuk berubah Kak. Apakah sepenuhnya berubah atau untuk saat ini Kak hanya berkurang, walaupun tidak sepenuhnya, tapi kayak motivasi dari keluarga dan teman itu membantu saya, dukungan juga dapat mengubah saya untuk mengubah pola pikir saya terhadap perilaku kami ini. Selanjutnya, apakah Nahda pernah mencari sumber daya atau dukungan tambahan seperti melakukan pemeriksaan ke psikolog untuk membantu mengatasi perilaku kambing ini? Kalau untuk pemeriksaan ke psikolog kayaknya Kak belum mengarah ke sana, tapi belum mengarah ke sana karena orang-orang di sekitar saya juga Kak alhamdulillah itu suportif, jadi kayak dari teman saya, dari keluarga saya itu sering kasih masukan, jadi yang kayak untuk ke arah psikolog dulu kayaknya belum ya Kak. Tapi apakah ada keinginan untuk kedepannya? Oh iya Kak, kalau untuk kedepannya itu apabila kayaknya perilaku kambing saya ini tidak berubah ataupun tidak ada perkembangan, kayaknya saya akan memilih untuk pergi ke psikolog untuk mengobatinya ataupun mengubah pola pikir saya Kak. Iya Kak. Selanjutnya, apakah ada saran yang Nahda ingin berikan kepada perilaku kambing untuk mencegah ataupun mengurangi perilaku kambing ini? Saran saya itu Kak, pastinya perilaku kambing ini tidak akan bisa kita
hilangkan jika pola pikir dalam diri kita itu tidak berubah. Jadi yang pertama itu yang saya mau sarankan itu untuk merubah pola pikir, di mana perilaku publik ini sangat tidak baik untuk dilakukan karena sangat tidak menghargai orang di sekitar, dan dapat juga hubungan di antara kita dengan orang itu menjadi buruk, dimana itu hal yang sangat tidak enak berada di posisi seperti itu. Apalagi kan kita manusia, orangnya itu harus hidup bergantung dengan orang lain, hidup sosial. Jadi jika kita menerapkan perilaku publik itu kayaknya sangat tidak baik, dan dimana hal yang saya sarankan juga itu Kak, harusnya itu untuk membatasi lah kegiatan-kegiatan yang ada di sosmed, misalnya kayak kalau sesuatu yang tidak penting ataupun ketika gabut jangan mengarahkan kayak misalnya janganlah fokus ke gadget, karena kayak bagaimanapun carilah aktivitas lain selain gadget, misalnya kayak pergi ke pantai atau kemana selain hanya berfokus pada gadget. Jadi yang pertama tadi itu mengubah pola pikir individu, dan yang kedua mencari aktivitas-aktivitas lain ya yang tidak hanya berfokus ke handphone. Iya betul. Apakah Nada sendiri tidak senang dengan perilaku publik ini jika dilakukan oleh banyak orang? Karena saya sudah merasakan perilaku publik ini kan, tentunya ketika orang melakukan perilaku publik ke saya itu juga saya merasa pasti tidak nyaman ke orang, apalagi jika saya menceritakan sesuatu hal yang menurut saya itu sangat penting ataupun sangat seru, ketika tidak ada feedback dari orang itu Kak, saya merasa pasti sangat kecewa dengan orang itu, dimana orang itu pasti saya berpikir orang itu tidak menghargai upaya yang saya lakukan untuk menceritakan sesuatu yang hanya saya percayakan kepada dia. Jadi Nahda pernah nih juga ketemu dengan orang yang melakukan publik ketika Nahda sedang berinteraksi dengan orang tersebut. Iya Kak, makanya itu juga salah satu menjadi alasan saya mau mengubah perilaku publik saya itu, dimana kayak saya sudah merasakan bahwa perilaku publik itu pada saat berada di sekitar kita itu sangat tidak baik Kak, dan saya merasa tidak nyaman berada dengan orang yang menerapkan perilaku publik. Oke, baik, selanjutnya apakah Nahda pernah merasa ada yang hilang saat Nahda tidak memainkan handphone saat sedang berbicara dengan orang lain? Ya karena kebiasaan Kak, atau ya karena keseringan melihat sesuatu itu di gadget itu, notif saja itu Kak, kalau masuk itu kayak saya langsung biasa refleks untuk membukanya. Jadi kayak biasa itu ada yang janggal gitu kalau misalnya saya tidak melihat notif ataupun sesuatu yang berkaitan, apalagi kayak tentang K-pop gitu Kak, misalnya kayak kalau saya tidak melihatnya pada sore ini pasti ada kejanggalan Kak, kenapa saya tidak memeriksa apa yang ada di HP saya ataupun apa yang isu-isu terkait yang ada di media sosial Kak. Jadi perasaan yang muncul itu perasaan seperti apa? Apakah seperti apa? Seperti cemas kah atau khawatir atau bagaimana? Iya, iya Kak, saya merasa kayak cemas ataupun kayak khawatir ketinggalan isu-isu terkait K-pop Kak, ataupun misalnya chat-chat dari teman-teman K-pop saya juga Kak. Jadi kayak
saya merasa itu suatu hal yang membuat saya khawatir gitu Kak. Sudah tidak memainkan handphone. Iya betul. Nah, baik. Selanjutnya, apakah Nahda pernah merasa bersalah kepada orang-orang yang menjadi korban dari perilaku kami yang Nahda berikan? Untuk merasa bersalah, sangat merasa bersalah sekali, karena gimana perilaku pabing ini kan sudah saya rasakan juga Kak. Orang lain melakukan perilaku pabing terhadap saya, jadi dimana saya merasa bahwa orang-orang di sekitar saya itu menjadi sudah tidak terbuka ataupun tidak mempercayai saya sebagai orang untuk mendengarkan kisahnya Kak. Jadi saya merasa diri saya itu sudah tidak berguna lagi untuk dia. Jadi kayak misalnya kayak orang yang dulu dia percaya untuk mendengar kisahnya ataupun ceritanya itu sudah tidak ada lagi Kak. Misalnya kayak saya yang mendengarkan cerita itu sudah tidak ada lagi Kak. Jadi saya yang terbiasa dengan hal itu dulu Kak menjadi kurang nyaman Kak, karena kayak orang-orang di sekitar saya itu menjadi tidak peduli terhadap saya lagi Kak. Apakah orang-orang tersebut meninggalkan Nahda atau tetap ada di sekitar Nahda walaupun Nahda memberikan perilaku tersebut? Pertama sih ya Kak, pasti saya merasa karena perilaku saya itu orang-orang di sekitar saya itu menjadi menjauh, tapi ternyata hanya stigma yang ada di pikiran saya saja itu Kak yang saya pikirkan, tapi tidak dengan orang-orang di sekitar saya, di mana orang-orang di sekitar saya itu masih memberikan saran dan masukan untuk saya, di mana untuk dapat berubah menjadi orang yang tidak menerapkan perilaku pabing itu Kak. Jadi orang-orang di sekeliling Nahda itu sangat suportif ya? Iya Kak. Nahda. Selanjutnya, apakah Nahda berada pada kondisi sadar atau tidak sadar saat melakukan perilaku pabing tersebut? Pertama saya itu tidak sadar ya Kak, karena dimana itu perilaku pabing itu kebiasaan saya, dimana saya sadarnya itu waktu teman saya mengatakan bahwa saya sudah berubah menjadi orang yang tidak mendengarkan perkataannya ataupun cerita mereka. Jadi saya menyadari dari situ. Baik. Selanjutnya, apa yang sebenarnya Nahda lakukan pada handphone saat orang lain sedang mengajak Nahda untuk berinteraksi? Hal yang saya lakukan itu Kak, gimana saya biasa membuka live streaming K-pop ataupun ingin mengetahui isu-isu ataupun berita yang terkait dengan K-pop Kak, karena gimana K-pop ini adalah sebuah informasi yang sangat cepat informasinya itu kan. Jadi kayak misalnya kalau tidak melihatnya ataupun tidak mengikutinya sedikit pun itu pasti akan kelewatan kan. Jadi kayak saya harus mengikutinya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi Nahda merasa takut akan kehilangan informasi-informasi yang ada di handphone Nahda? Iya betul Kak. Bagi kayak misalnya di TikTok itu kan Kak, scroll TikTok 1 menit saja itu bisa dapat informasi yang lebih ataupun berita-berita
terkini Kak. Jadi kayak misalnya kalau saya tidak scroll TikTok satu hari saja itu merasa ada yang janggal gitu. Apakah Anda pernah mencoba untuk tidak membuka diri, untuk tidak membuka live streaming misalnya atau lain sebagainya? Pernah sih, pasti tidak pernah ya Kak, karena suatu kebiasaan saya dan kayak sangat ada yang mengganjal jika saya tidak membuka handphone. Tapi kayaknya untuk berubah, untuk menjadi seorang yang tidak melakukan perilaku publik, kayaknya saya berniat untuk berubah. Saya berniat untuk tidak menggunakan gadget buka satu hari, kayak challenge diri saya. Dan sudah pernah melakukan challenge tersebut? Atau masih kepikiran sih Kak sejauh ini, tapi kayaknya saya akan merubahnya. Saya akan melakukan challenge itu Kak. Oke, saya lihat waktunya mungkin sudah cukup. Apakah ada informasi yang menurut Nanda penting yang belum saya tanyakan? Kayaknya sudah cukup Kak. Sudah cukup ya semuanya, sudah clear. Oke. Saya akhiri proses wawancara sampai di sini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kesempatan, waktu yang telah Nahda berikan dan informasi-informasi yang telah Nahda berikan kepada saya. Dan saya Sri Madi Effendi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses wawancara ada kesalahan kata maupun perilaku yang saya tampakkan. Sebelumnya saya meminta izin apabila ada informasi lebih lanjut yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa menghubungi Nahda? Iya Kak, bisa menghubungi lewat apa? Bisa menggunakan WhatsApp Kak, ataupun sosmed yang lainnya juga bisa Kak. WhatsApp yang kemarin ya? Iya. Baik. Terima kasih. Sekian proses wawancara kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat beraktivitas dan semoga informasi yang Nahda berikan semoga informasi yang diberikan Nahda juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nahda. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga. Senang bertemu dengan Kakak.